hujan lagi, angin pun masih lagi. Masih baik juga saya selamat sampai. Sampai di pohon sapi na tuh anjing-anjing. Selait saya tetap di kepala lah melekat. Nah, bapak lupa bawa selait tadi. Masih baik dia tidak apa-apalah. Dan bapak mentua aku tuh nah mau usai sapi-sapinya. Nah, ini jalanan baru saja selesai hujan, masih nolah gerimis. Masih baik juga saya datang. Inilah keadaan jalanan di pohon sapi yang saya redah sebentar tadi. Tinggal lumpur-lumpur sekali. Ada masih baik ada juga keberanian Sela. Pergi cari nih bapak mentua gue. Mau seinjak sih begini tadi. Rumput-rumput di sekeliling. Nah, penampak rumput-rumput inilah. Tadi saya tidak terekam sebab berhabis saya panggil bapak mentua, mana tahu dia pening-pening. Sekarang balik barulah terekam. Masih baik juga saya sampai di kandang lembu. Bapasang juga itu lampu. Nah, terus lega hati saya. Ada juga bapak mentua aku menyaut. Dalam hati saya berdoa sajalah dalam perjalanan. Mana tahu ada ada babi limpas. Babi santu juga. Kalau babi bagus juga lah. Tapi kalau rogon gayo itu bahaya itu. Tidak bah. Jangan risau. Tuhan ada bah senantiasa bersama-sama. Oh. Nah, sini saya berhabis panggil tadi di Gebang nih. Panggil kan sini selalu nih. Ini jalan sapi nih. Masuk Gebang. Dia jalan masuk Gebang itulah. Saya panggil. Mana tahu jalan hutan tuh sapi. Tidak juga dia. Sudah sampai guys. Akhirnya sampai juga dengan mereda-reda lumpur, hujan, angin ribut, angin topan, dan juga bunyi-bunyian di hutan. Ini perasaan betul Cina nih. Nah, akhirnya sampai juga guys di perkerangan rumah. Mesti mencari bapak mentua sebentar tadi. Saya tengok lagi di sini. Nggak tahu kan terjatuh. Bener-bener pikiran saya tuh. Nah, sampai sudah. Sekarang aspal sudah jalan. Nah, tadi sudah lumpur-lumpur. Nah, habis kotor kaki gue. Tidak apalah. Yang penting semuanya baik-baik saja. Kenal kan tuan dia?
Nah, sampai sudah guys di rumah akhirnya. Lega. Nah, basah-basah. Palu juga nih anjing nih. Sampai sudah rumah. Nah, terus kering berambut. Racing tadi. Nggak boleh. Palu juga tuh anjing tuh nah. Apa sudah bapak mertua. Sian dia. Basah-basah baju, sajukan. Sudah lagi lampu. Masih baik ada penyelamat nih, muka penyelamat. Nah, sampai rumah mengusai lagi ayam-ayamnya. Nah, sudah besar. Kasian. Kepenatan betul. Bagi air, bagi minum. Masih lagi hujan guys. Syukur juga semuanya baik-baik lah. Menaik sudah pak. Nah, masih lagi banyak kerjanya di bawah rumah nih, walaupun sekarang sudah malam. Jadi double mandi hari ini. Hello guys. Hari ini saya punya activity. Saya ikut saya punya husband pergi paun sapi. Saya mau ulang balik apa kejadian malam tulah yang hujan dan ribut kuat. Bapak mentua saya belum balik-balik. Sudah malam lah. Husband saya mas satu masih di Beaufort. Masih bagus tuh kereta. Jadi saya hari itu jadi hero lah. Jadi hero untuk mencari bapak mentua saya lah, di mana keberadaan dia. Jadi teruskan menonton. Saya akan kasih tengok macam mana perjalanan ataupun jauh, macam mana keadaan perjalanan dia lah. Oke kawan-kawan, bermula dari sini sehinggalah ke paun sapi. Saya memanggil sepunya bapak mentua sebab takut dia pingsan bah, sebab dia ada penyakit pening. Kalau dia pening, dia tidak dapat jalan lah, dia pingsan macam tu saja. Jadi itulah saya panggil dia sepanjang jalan inilah. Bayangkan waktu malam sekitar jam 7 lebih lah, jam 7:30 macam tu, dengan hujan ribut yang kuat. Saya reda saja. Saya panggil sambil saya suluh lah. Saya punya torchlight di kepala saya. Lepas tu saya ada pegang satu kayu. Mana tahu saya terjumpa apa-apakah boleh juga membantu untuk saya, untuk untuk protek, untuk keselamatan diri saya. Jadi inilah perjalanan saya mas satu, sampailah ke paun sapi lah. Mas satu, ini jalan memang banyak lumpur. Saya tidak kisah sudah terlumpur mas satu. Saya pukul-pukul kayu sebelah sini. Saya tengoklah, mana tahu dia rabak.
Kita tidak tahu kan macam mana keadaan Mas Satu, sebab semakin malam semakin risau pula kami. Saya sama mama mentua saya kasih tinggal saja mama mentua saya di rumah seorang-seorang. Saya pergi mencarilah bapak mentua saya di mana dia berada. Jadi jalan ini yang saya lalui, tapi Mas Satu anulah sini banyak air sebab hujan kuat kan, banyak air. Di sini saya ada tengok sini macam biasalah. Ke sini saya tengok sini dan sini saya sululah sambil saya pukul-pukul tuh kayu. Jadi dia punya air hujan makin lama makin kuat. Jadi macam saya mau menangis sudah. Saya pun tidak tahu kenapa. Mungkin saya terlampau risau kah apakah, bercampur-campur bakal perasaan saya Mas Satu. Jadi itulah, saya tidak kisah sudah apa-apa. Siap sepanjang perjalanan saya panggil lah. Sini sudah kena buat jalan baru, dulu belum kena buat sebab Mas Satu yang saya buat, yang saya panggil bapak mentua saya hujung bulan lalu lah. Jadi hari ini barulah saya teringat mau kasih ulang balik. Ini baru saja kena buat beberapa hari yang lalu. Jadi syukur jalan raya ini sudah oke, tidak sudah banyak lumpur. Tapi Mas Satu memang tempat nih lumpur dia dalam. Sini belum, sini semua anulah, semua sini rumput-rumput. Sekarang sudah kena bersih lah, sebelah menyebelah bersih sudah, syukur. Jadi saya jalan lah, saya teruskan lagi perjalanan saya sampai ke Paun Sapi lah. Oke, macam inilah keadaan jalan raya sebenar Mas Satu. Sini rumput keliling dia. Lama juga saya cari dalam setengah jam juga. Saya panggil-panggil, saya pukul-pukul. Saya rasa macam orang gila sudah sama Satu. Teriak-teriak, mungkin ada juga kali orang kampung nampak ataupun dengar saya punya panggilan, tapi dorang pun tidak dapat buat apa-apa kan, Satu hujan. Lagipun tempat nih jauh daripada perkampungan. Itulah susah sedikit, dorang dengar pun mungkin tidak berapa jelas sudah. Jadi itulah berlaku malam tuh. Ini masih ada lagi lumpur-lumpur. Memang kalau musim hujan nih penuh lumpur lah di sini. Sepanjang perjalanan nih memang penuh lumpur. Part yang saya paling risau bila saya call sepunya husband, dia cakap saya masih di sini bofot lagi, bilang kereta belum lagi siap-siap. Jadi Mas Satu dekat-dekat jam 8 sudah kali itu saya call dia. Lepas itu tidak apalah, saya berdoa saja semoga semuanya dalam keadaan baik-baik lah. Jadi saya teruskan perjalanan.
sambil memanggil lah. Sepanjang perjalanan ini memang saya panggil sepunya mentua. Adalah beberapa menit untuk saya panggil, saya call sepunya husband, sebab saya tanya di mana dia sudah sampai menumbukah, masih di Bopotkah, macam manakah. Itulah saya call dia, sebab saya risau juga kan kalau dia masih di Bopot, sudah malam, hujan dan ribut, susah juga. Dia cakap kereta dia belum lagi siap-siap. Jadi dalam masa yang sama saya terpikir juga saya punya mentua laki sama mentua perempuan lah. Mentua perempuan saya di rumah sorang-sorang. Pas tuh mentua laki saya belum lagi saya tahu di mana keberadaan dia masa tuh. Jadi saya berdoa sedalam hati, sejelah panggil dia, mana tahu dia ada di kandang sapi, bilang dalam hati saya. Jadi saya kuatkan hati sejak saya kumpulkan keberanian saya jalan jauh juga ini. Kalau mau jalan di sana pun ada juga berpeluh juga sedikit lah. Tapi kalau masa hujan tidaklah berpeluh. Mandi hujan adalah. Tapi masa itu saya pakai payung juga ya. Ini senang sedikit. Sana juga saya pegang payung. Sana juga saya pukul-pukul anulah nih sebelah menyebelah nih semak-semak, memastikan punya bapak mentua yang biasa lah kan kalau mau cari mana kita tidak tahu di mana dia berada. Jadi untuk apa bilang orang, untuk menyenangkan ataupun memudahkan kita perlu cari kayu panjang untuk pukul-pukul sekitar sinilah kan. Jadi saya jalan sejak saya terdengar anjing bunyi-bunyi menyalak di sini. Sini sudah saya terdengar bunyi anjing menyalak malam tuh. Jadi lega sedikit hati saya ada anjing. Sebab masa itu mungkin saya takut juga lah, sebab belum pernah kan, pertama dalam sejarah. Itulah keberanian saya terkumpul, sebab saya mungkin terlampau risau ke apa itu masa itu. Jadi saya teruskan, saya jalan lah. Dari sini saya boleh nampak lampu sudah terpasang di sana paun sapi. Jadi baru saya lega. Pas itu saya berdoa, terima kasih Tuhan, sebab bapak mentua saya masih selamat, bilang saya. Saya berdoa saja, sebab dari sini boleh nampak sudah batu lampu kalau terpasang. Terus saya jalan lah, saya lari, saya masuk ke paun sapi. Lepas itu saya terjumpa dia sedang menunggu dalam kebasahan. Dia pun basah sudah. Dia lupa lagi pegang torchlight, payung. Dia lupa lah. Jadi nasib masa tuh saya jadi hero. Jadi kami selamat sampailah di rumah. Jadi sudah sampai di sinilah paun sapi saya punya mentua. Jadi barulah saya lega masa tuh
Berpuluh-puluh sudah saya jalan tadi guys. Itulah dia punya cerita. Nih bayangkan jalan dia macam nih, banjir, lumpur lagi, hujan-hujan. Pas tuh ribut dia pun kuat juga. Itulah, takut ada apa-apa kan. Biasalah kalau umur sudah lanjut, sudah warga emas, memang kita tidak tahu apa akan jadi, sebab dia ada penyakit juga. Jadi itulah membuat saya risau, takut-takut dia pening saja bah. Itulah saya terus jalan pergi sinilah, panggil dia. Bila saya sudah nampak tuh lampu pohon sapi berpasang, barulah lega hati saya sedikit. Jadi itulah saya punya kisah malam tuh. Ini kejadian ini sudah lama bah, ujung bulan lalu. Jadi saya terpikir juga bagus saya kasih cerita balik dalam konten saya untuk pengajaran lah. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja konten saya hari ini. Terima kasih sebab sudah menonton konten saya, dan saya harap kawan-kawan dapat pengajaran ataupun manfaat daripada video saya, walaupun tidak berapa lah. Jadi teruskan menonton video saya, dan jangan lupa support saya dengan cara subscribe, like and share, dan jangan lupa komen ya kawan-kawan.